Ini orang Indonesia senang sekali bantal gulung. Saya dulu datang ke Indonesia belum pernah lihat bantal gulung kalau tidak salah. Ya halo Putri, aku mau tanya, aku punya bantal kayak sosis di sini. Ini untuk apa? Itu guling, untuk dipeluk. Untuk peluk? When our Swiss customer sees a bolster for the first time, and he almost fell asleep while trying the pillow. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya. Apa kabar kalian semua hari ini? Ya, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan menyaksikan reaksi orang luar negeri ya yang pertama kali mengetahui ataupun menggunakan guling. Benar sekali, guling ataupun bantal panjang ini memang jarang ditemukan ataupun digunakan selain di Indonesia. Tak sedikit orang luar yang awalnya merasa aneh saat pertama kali menginap di salah satu hotel di Indonesia karena ada sesuatu yang asing bagi mereka, yaitu dengan adanya guling ini. Baik, sebelum lanjut kita lihat dulu sejarah singkat guling ini ya guys. Ternyata guling itu ada sejarahnya loh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemendikbud Online, guling adalah bantal yang bentuknya bulat panjang. Kata guling juga muncul dalam Kamus Bahasa Melayu Het Malis in de Kazerne karangan MC van Reveroy van Nieuwal tahun 1904 yang digunakan tentara Belanda sebagai pedoman ketika singgah di Hindia Belanda. Saat ini keberadaan guling tidak hanya di kawasan Asia namun juga di negara barat seperti benua Amerika dan Eropa. Meskipun ada terdapat beberapa perbedaan. Pertama, fungsi di mana guling di Asia digunakan sebagai teman untuk tidur. Sedangkan di negara-negara barat berfungsi sebagai cushion atau bantalan pada pinggiran sebuah sofa untuk menyangga siku dan berukuran kecil. Kedua, di barat tidak dikenal istilah guling namun terdapat benda yang menyerupai guling dengan sebutan bolster. Kata ini dapat ditemukan dalam kamus Merriam-Webster dengan arti bantal panjang atau bantalan pelindung. Nah, bagaimana reaksi bule-bule ini saat menggunakan guling? Kita langsung saja ke videonya. Ini orang Indonesia senang sekali bantal gulung. Saya Bantal dulu guling datang ya ke maksudnya Indonesia ya. belum pernah lihat bantal gulung kalau tidak salah. Saya lihat aneh kenapa selalu orang Indonesia beli ini, pakai ini, aneh. Tapi alhamdulillah setelah saya juga sering tidur ada ini di samping saya, ya mulai pakai juga ternyata enak. Jadi orang, apalagi orang yang tidak punya anak atau istri, ya tinggal pegang peluk bantal gulung. Luar biasa. Banyak yang bisa dapat kalau kita pergi ke luar negeri dan belajar. Dan saya adaptasi dengan banyak hal di Indonesia yang sangat menarik sebenarnya. Sudah jadi biasa buat saya tapi zaman dulu aneh. Termasuk bantal gulung. This message is for all hotels in Indonesia. Not having a guling on your beds does not make you a classy hotel. Where's the guling? How am I supposed to sleep? Where is it? Is this your guling? Is this what I'm supposed to, is this right? Am I doing it right? It's like the best thing about your country. This isn't what your ancestors fought for freedom for. Do better. Jangan lupa sediaan guling ya buat yang punya hotel-hotel ini ya. Sesuatu yang selalu kurang jika menginap di hotel atau villa. Apa itu? Bawa guling sendiri ya. Sebelum ke Indonesia tidak pernah tahu tentang guling. Sekarang sudah susah pisah sama guling. Miska senang membantu anaknya ya, namanya Miska. Boleh lihat guling pertama kali. Apaan tuh? Ini untuk apa? Gak jelas apa nih? Mungkin Gak jelas katanya guys. untuk tidur.
Ajarin guys, Enak, buat apa ini sakit-sakit. guys? Mungkin untuk kakiku. Mungkin. Gak enak juga, astaga itu kok. Untuk apa sih? Ya halo Putri, aku mau tanya ya, aku punya bantal kayak sosis di sini. Ini untuk apa? Itu guling untuk dipeluk. Untuk peluk? Apa? Aneh. Oke. Aneh. Sesudah 6 bulan di Indonesia. Aduh. Malah dipakai buat jalan-jalan pakai motor tuh. Guling nggak tuh? What is something? Apa sesuatu yang tidak pernah saya miliki sampai saya pindah ke Indonesia bagian 2. I never owned until I moved to Indonesia, part 2. Hi, I'm Joy. I'm an American mom living in Indonesia for almost 9 years, and I'm continuing my series of listing the things that I never owned until I moved here. Now, this one may or may not surprise you, but it is something that I promise you I never owned until I moved to Indonesia, and now that I live here, I totally get it. It's a bantal guling. It's our long pillow that Indonesians love. I never had one of these, but now that I have one, I totally get it and I understand. And my kids love it. They sleep with it every night. I don't know why we don't use these in America. They're super comfy. I really got attached to it when I was pregnant, and it was just the best thing ever. So I get it. I get why you guys love these. I get why these are a regular in an Indonesian household. I don't know why we don't have them in America, but we don't. But big fan over here. When our Swiss customer sees a bolster for the first time, and he almost fell asleep while trying the pillow. Kayak istrinya ya. Kenapa Om Tim suka hotel di Indonesia? Di Indonesia ada guling. Korea nggak ada ya? Nggak ada. Di Korea saja nggak ada guys. Bantal doang. Memang nggak ada yang pakai. Tuh dibawa kemana-mana. Happy tuh. banget bisa tidur sama guling. Jadi tidurnya lebih enak, santai. Ya bisa minta guling ya, bisa Ya. request. Bagus. Iya. Nah itulah teman-teman reaksi orang luar ya terhadap guling yang pertama kali memakai guling saat berada di Indonesia. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menonton sampai akhir, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just levitate.